Kawasan Laut Cina Selatan meliputi perairan dan daratan dari gugusan kepulauan 2 pulau besar, yakni Spratly dan Paracels, serta bantaran sungai Macclesfield dan Karang Scarborough yang terbentang luas dari negara Singapura dimulai dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan. Menurut Limit of Ocean and Seas tahun 1953 yang dirilis Organisasi Hidrologi Internasional, laut ini terletak di sebelah selatan Tiongkok, sebelah timur Vietnam, sebelah barat Filipina, di sebelah timur semenanjung Malaya dan Sumatera, hingga Selat Singapura di sebelah barat, serta di sebelah utara Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan. Oleh karena bentangan wilayah yang luas dan sejarah penguasaan sini berganti oleh penguasa tradisional negara-negara terdekat, beberapa negara seperti Republik Rakyat Cina, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam terlibat dalam upaya konfrontatif saling klaim atas sebagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut. Indonesia, yang bukan negara pengklaim, menjadi terlibat setelah klaim mutlak Republik Rakyat China atas perairan Laut Cina Selatan muncul pada tahun 2012. Lebih jauh lagi, Korea Selatan dan Jepang, walaupun tidak mengklaim kepemilikan atas Laut Cina Selatan, kedua negara itu mengandalkan kawasan bebas tersebut untuk memenuhi lebih dari separuh kebutuhan energi mereka. Dari buku yang berjudul Konflik Laut Cina Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan yang diterbitkan oleh P3DI Sekjen DPR RI dan Aza Grafika tahun 2013 menyebutkan, potensi kekayaan Laut Cina Selatan yang semakin dapat dieksploitasi belakangan ini mengungkapkan kepada dunia bahwa Paracels dan Spratly kemungkinan memiliki cadangan besar sumber daya alam, terutama mineral, minyak bumi, dan gas alam. Dan pemerintah China sendiri sangat optimis dengan potensi sumber daya alam yang ada di sana melalui riset yang terus dilakukan. Berdasarkan laporan Lembaga Informasi Energi Amerika, Republik Rakyat China memperkirakan terdapat cadangan minyak sebesar 213 miliar barel atau sekitar 10 kali lipat cadangan nasional Amerika Serikat. Sedangkan para ilmuwan Amerika Serikat memperkirakan terdapat sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan Laut Cina Selatan. Adapun Lembaga Informasi Energi Amerika menginformasikan cadangan terbesar sumber daya alam berasal dari gas alam yang diperhitungkan sekitar 900 triliun kaki kubik atau sama dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar. Angka tersebut tentunya sangat fantastis. Jika memang benar cadangan gas yang ada mencapai sebanyak itu, maka Laut Cina Selatan memang wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Dari laman CNBC Indonesia disebutkan, untuk komoditas pangan, Laut Cina Selatan juga menyimpan kekayaan ikan yang tak ternilai harganya. Pada tahun 2012, Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Filipina menyebutkan bahwa Laut Cina Selatan memiliki sepertiga dari total keanekaragaman laut di dunia, yang berkontribusi terhadap 10% dari total tangkapan ikan di planet bumi. Selain itu, perairan kawasan Laut Cina Selatan merupakan rute utama perkapalan dan sumber pencarian ikan bagi kehidupan banyak orang dari berbagai negeri yang terletak di sekitarnya. Laut Cina Selatan berada di jalur perdagangan strategis yang dilalui oleh kapal tanker pengangkut minyak. 50% dari total kapal tanker pengangkut minyak global melewati Laut Cina Selatan. Sementara itu, jumlah kapal tanker pengangkut minyak yang melalui Laut Cina Selatan 3 kali lebih banyak dari terusan Zeus dan lebih dari 5 kali lipat dari terusan Panama. Lebih dari setengah dari 10 pelabuhan pengiriman terbesar di dunia juga berlokasi di Laut Cina Selatan. Sengketa kepemilikan atau kedaulatan teritorial di Laut Cina Selatan sesungguhnya merujuk pada kawasan laut dan daratan di dua gugusan kepulauan, Paracels dan Spratly. Wilayah yang menjadi ajang perebutan klaim kedaulatan wilayah ini terbentang ratusan mil dari selatan hingga timur Provinsi Hainan. Republik Rakyat China menyatakan klaim mereka berasal dari 2000 tahun lalu, saat kawasan Paracels dan Spratly telah menjadi bagian dari bangsa China. Pada tahun 1947, pemerintah China mengeluarkan peta yang merinci klaim kedaulatan China atas wilayah Laut Cina Selatan. Keterangan pemerintah China itu dibantah pemerintah Vietnam yang juga mengklaim kedaulatan atas wilayah tersebut dengan mengatakan bahwa pemerintah Republik Rakyat China tidak pernah mengklaim kedaulatan atas kepulauan Paracels dan Spratly sampai dasawarsa 1940. Pemerintah Vietnam kemudian menyatakan bahwa kedua kepulauan itu masuk wilayah mereka, bukan wilayah China sejak abad ke-17 dan mereka memiliki dokumen sebagai bukti. Filipina juga memiliki klaim kedaulatan yang sama dengan mengangkat kedekatan geografis
ke Kepulauan Spratly sebagai dasar klaim terhadap sebagian wilayah kepulauan tersebut. Begitupun Malaysia dan Brunei Darussalam memiliki klaim kedaulatan terhadap sebagian kawasan di Laut China Selatan. Menurut kedua negara bertetangga dekat itu, perairan Laut China Selatan masih dalam kawasan zona ekonomi eksklusif mereka, seperti yang ditetapkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Negara Brunei Darussalam tidak mengklaim kepemilikan wilayah atas dua kepulauan itu, sementara Malaysia menyatakan bahwa sejumlah kecil kawasan di Spratly adalah kepunyaan mereka. Pemirsa, pada awalnya Indonesia tidak termasuk dalam sengketa dan bersikap sebagai non-claimant state. Akan tetapi, sejak tahun 2010, Indonesia pun terseret dalam sengketa dengan China. Awalnya, tidak ada persoalan dengan Indonesia karena China menyatakan bahwa Kepulauan Natuna adalah wilayah Indonesia. Namun, kekurang seriusan dalam mengurus zona ekonomi eksklusif yang terbentang 200 mil laut dari Natuna menyebabkan kapal-kapal nelayan asing, termasuk China, menangkap ikan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan tidak hanya zona ekonomi eksklusif di Natuna, melainkan di seluruh perbatasan Republik Indonesia yang luas. Padahal, segala hak atas zona ekonomi eksklusif untuk perikanan dan urusan ekonomi lain sesuai UN Clause adalah sepenuhnya hak Indonesia. Laut Cina Selatan kini seperti ladang emas yang tengah diperebutkan. Tidak hanya 6 negara yang teritorialnya meliputi perairan tersebut, Amerika Serikat dan juga Inggris ikut memainkan peran. Kita berharap adanya solusi yang mampu menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga ketegangan yang memicu potensi perang terbuka dapat teratasi. Sebab keberlangsungan hidup manusia dalam mengelola sumber daya dan memelihara bumi lebih utama dari sekedar hegemoni suatu negara. Geostrategi dan geopolitik serta pertahanan negara yang diimplementasikan dengan matang dan sistematis menjadi hal penting bagi Indonesia dalam menjaga wilayah kedaulatan Republik Indonesia.